Teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 Kimdas 18 ingin memperkenalkan diri. Pertama, saya Isa Jawa Fatimiyah dengan NIM 187241029. Halo, saya Naila Radia Salsabil dengan NIM 185241072. Dan saya Dava Zakia dengan NIM 185241073. Halo semuanya, aku Naura Syura Arianto dengan NIM 185241076. Dan saya Dinaila Nur Amanah Isat dengan NIM 185241075. Halo, saya Vira dengan NIM 187241025. Dan saya Nada Markinanti dengan NIM 185241074. Halo, perkenalkan nama saya Bari Muhammad dengan NIM 187241028. Halo, perkenalkan nama saya Dava Prayata Krisna Subroto dengan NIM 185241077. Perkenalkan nama saya Muhammad Nafid Aradin dengan NIM 187241027. Perkenalkan nama saya Nathanael Kevin Ivanko dengan NIM 187241026. Setelah perkenalan, kita akan menjelaskan apa sih kegiatan kita hari ini. Jadi kita akan melakukan proses pembuatan kompos. Untuk prosesnya mari kita lihat di video berikutnya. Untuk pembuatan pupuk kompos, alat dan bahan yang sekiranya diperlukan yaitu tanah, PM4, air, sarung tangan, daun kering dan rumput, sampah rumah tangga seperti sisa potongan buah dan sayur, dan wadah. EM4 atau Effective Microorganism 4 adalah larutan yang mengandung bakteri menguntungkan yang berfungsi untuk mempercepat proses pengomposan. Langkah pertama untuk pembuatan kompos ini yaitu memasukkan tanah sebagai lapisan pertama ke wadah. Lalu untuk lapisan keduanya, masukkan sampah daun kering yang sudah dihancurkan. Tambahkan juga sampah-sampah kertas yang sudah disobek-sobek. Sebelum menutupi lapisan 2 menggunakan tanah, buang 2 tutup botol EM4 ke dalam wadah. Setelah itu lapisi lagi dengan tanah sehingga lapisan 2 yaitu sampah daun kering tertutup. Tanah harus menutupi seluruh permukaan wadah seperti yang ada di video ini. Setelah itu masukkan lagi daun kering dan rumput untuk mengisi lapisan keempat.
Tambahkan juga sampah rumah tangga seperti kulit buah dan lain-lainnya. Tuang kembali EM4 sebanyak 1 tutup botol EM4. Dan untuk lapisan terakhir, tutup lagi menggunakan tanah. Langkah terakhir sebelum wadah ditutup yaitu menambahkan air secara bertahap dan secukupnya. Kompos membutuhkan air untuk membantu pertumbuhan mikroorganisme dan menguraikan bahan organik. Jika kompos terlalu kering, mikroorganisme tidak bisa hidup dan menguraikan bahan organik. Setelah langkah-langkah tersebut telah selesai, tutuplah wadah dengan rapat. Lalu ini merupakan hasil dari kompos yang telah dibuat yang didiamkan selama 1 minggu. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengulik lebih dalam apa sih kompos itu sendiri. Jadi kompos merupakan hasil penguraian yang tidak lengkap atau parsial dari bahan-bahan organik seperti kulit buah, makanan basi, lalu ada juga kertas, daun kering, dan sampah organik lainnya, yang dimana proses penguraian ini dipercepat oleh sebagian jenis kuman ataupun mikroba dalam keadaan tertentu. Nantinya hasil dari pembusukan atau dekomposisi organik ini berguna untuk memperbaiki struktur tanah, kehidupan mikroorganisme yang hidup pada area yang diberi kompos, meningkatkan daya ikat air terhadap tanah, serta memperbaiki sifat tanah yang lain. Jadi bisa kita lihat sendiri bahwa kompos itu sangat berperan penting untuk tanah, untuk kesuburan tanah, yang dimana nantinya itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yang kita tanam khususnya. Oke. Selain itu, kompos juga mempunyai beberapa unsur hara yang seperti kita tahu unsur hara dibagi menjadi 2, yaitu unsur hara makro dan juga unsur hara mikro. Untuk unsur hara makro sendiri, contohnya seperti unsur karbon yang tersedia dalam bentuk CO2, hidrogen dalam bentuk H2O, oksigen dalam bentuk O2 dan CO2, lalu ada nitrogen, fosfor, kalium, serta kalsium. Untuk unsur hara mikro sendiri terdapat beberapa unsur seperti klorin yang tersedia dalam bentuk Cl-, boron yang tersedia dalam bentuk BO3-, besi dalam bentuk Fe2+, lalu ada mangan, seng, tembaga, nikel, dan molybdenum. Jadi unsur-unsur hara ini adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh ya. Jadi selain memperbaiki tanah, kompos juga mempunyai berbagai macam unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Oke, jadi ini adalah gambaran dari kompos kami setelah 1 minggu disimpan. Seperti yang kita lihat, kompos yang kami buat masih belum terulai sepenuhnya. Bisa dilihat juga ada kulit buah yang masih utuh dan tanahnya juga terlihat masih belum gembur. Kemudian untuk warna putih di dalam foto itu adalah
cat kering yang terkelupas dari wadahnya, karena wadah kami adalah ada wadah bekas cat. Kemudian ada juga setelah 2 minggu kita menunggu, kita sudah mulai bisa melihat perkembangannya. Dilihat dari bahan-bahan organik yang kita masukkan sudah mulai terlihat terurai. Kemudian ini adalah hasil dari kompos kami setelah 2 minggu. Di sini bisa kita lihat kalau kompos yang kami buat sudah mulai terlihat mengurai. Bisa kita lihat sendiri kalau tanahnya juga sudah mulai menggembur, dan bahan-bahan yang kita masukkan sudah mulai berubah menjadi jaringan-jaringan yang lebih sederhana. Oke, itu saja sekian dari kami. Bye.